Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Pak Guru yang soleh dan solehah? Semoga di bulan Ramadan ini selalu diberikan keberkahan dan kelancaran dalam menunaikan ibadah puasanya. Nah, untuk pertemuan kali ini adalah tematik 5I, muatan pelajaran IPS. Baik, sebelum kita mulai, marilah kita membaca lafaz basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Anak-anak, yang pertama akan kita pelajari di subtema 1 yaitu letak astronomis suatu wilayah. Letak astronomis merupakan letak suatu wilayah berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Nah, apa itu garis lintang? Garis lintang adalah garis khayal yang membentang secara horizontal atau memanjang ke samping. Garis lintang yang berada di tengah dan membagi bumi menjadi belahan bumi utara dan bumi selatan adalah garis khatulistiwa. Garis yang berada di atas garis khatulistiwa disebut garis lintang utara atau LU. Sedangkan di bawahnya disebut lintang selatan atau sering kita sebut LS. Berikutnya anak-anak, yang kedua adalah garis bujur. Garis bujur adalah garis khayal yang membentang secara vertikal atau lurus dari atas ke bawah. Garis bujur terbagi menjadi dua, yaitu bujur barat atau BB dan bujur timur atau BT. Silahkan anak-anakku lihat buku tematik 5I halaman 17. Di situ digambarkan yaitu bola dunia yang terdapat garis lintang utara dan garis lintang selatan yang dibatasi oleh garis khatulistiwa, di mana di atas garis khatulistiwa itu adalah garis lintang utara, sedangkan di bawah garis khatulistiwa itu adalah garis lintang selatan. Lalu bagaimana caranya memisahkan garis bujur timur dan garis bujur barat? Nah, caranya yaitu dengan cara menarik garis lurus dari kutub utara ke kutub selatan melalui kota Greenwich di negara Inggris. Jadi, di sebelah timur kota Greenwich itu adalah termasuk garis bujur timur, sedangkan di sebelah barat kota Greenwich termasuk garis bujur barat. Nah, di sini Bapak menampilkan wilayah-wilayah yang termasuk garis bujur timur dan wilayah-wilayah yang termasuk garis bujur barat. Nah, ini dibatasi oleh garis yang namanya prim meridian. Nah, untuk wilayah Indonesia itu semua wilayahnya termasuk garis bujur timur. Nah, bagaimana letak astronomis negara Indonesia? Letak astronomis negara Indonesia terdapat pada 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 90 derajat bujur timur sampai 141 bujur timur. Silakan anak-anak dicermati gambar petanya ya. Di situ sudah Bapak tuliskan batas-batas dari letak astronomis negara Indonesia. Selanjutnya yaitu kenampakan alam di Indonesia. Untuk kenampakan alam sudah pernah kita pelajari. Nah, untuk lebih jelasnya kita pelajari kembali ya. Kenampakan alam merupakan segala sesuatu yang tampak dari permukaan bumi. Kenampakan alam dapat dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan manusia. Contohnya, dataran tinggi dapat dimanfaatkan untuk kawasan pertanian, pantai untuk budidaya perikanan, aliran sungai untuk pembangkit listrik, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu subtema 2, jenis usaha dalam kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia. Ini sudah pernah kita pelajari ya. Nah, untuk kegiatan ekonomi dilakukan memenuhi kebutuhan manusia. Kegiatan ekonomi tersebut juga dipengaruhi oleh kenampakan alam dan sumber daya yang ada di sekitar. Contohnya yaitu pertanian, perkebunan, perdagangan, pertambangan, perhutanan,
perikanan, perindustrian, peternakan, dan jasa. Nah, untuk lebih jelasnya, lihat buku tematik 5I halaman 58. Selanjutnya yaitu jenis-jenis usaha ekonomi yang dikelola perseorangan atau kelompok. Ini juga pernah kita pelajari di pertemuan yang lalu ya. Nah, usaha perseorangan dilakukan oleh satu orang. Contohnya pertanian, perkebunan, perdagangan, jasa, dan industri rumah tangga. Sedangkan usaha kelompok adalah usaha yang dikelola bersama atau kelompok. Contohnya firma, persekutuan komanditer atau CV, perseroan terbatas atau PT, koperasi, BUMN, dan BUMD. Untuk lebih jelasnya, lihat buku tematik 5I halaman 63 sampai 64. Anak-anak, berikutnya subtema 3, pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat. Nah, kegiatan ekonomi yang kita tahu yaitu ada 3. Pertama, produksi, distribusi, dan konsumsi. Lalu apa pengaruhnya? Nah, mari kita jelaskan ya satu persatu. Yang pertama yaitu produksi. Nah, di proses produksi ini, produsen dapat membuka lapangan pekerjaan untuk dapat menghasilkan pendapatan. Kemudian yang kedua, di distribusi. Distribusi memudahkan masyarakat memperoleh kebutuhan sehingga kesejahteraan dapat diperoleh. Nah, berikutnya yang ketiga, konsumsi. Kegiatan konsumsi dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena dengan mengkonsumsi suatu barang atau jasa kebutuhan manusia akan terpenuhi. Lalu bagaimana cara menghargai usaha ekonomi orang lain? Nah, caranya yang pertama mengakui usaha orang lain dengan memberi pujian dan penghargaan terhadap usaha yang dilakukan. Yang kedua, membayar sesuai dengan jumlah dan waktu yang telah disepakati. Yang ketiga, melakukan persaingan usaha secara sehat dan jujur. Yang keempat, memberi kepercayaan dan kesempatan kepada orang lain untuk membuka usaha ekonomi. Yang kelima, mendukung usaha ekonomi orang lain dalam rangka turut meningkatkan kesejahteraan rakyat. Yang keenam, turut memajukan perekonomian Indonesia dengan menggunakan barang produk dalam negeri. Nah, itu adalah cara menghargai usaha ekonomi orang lain. Untuk evaluasi, yang pertama kerjakan halaman 21 buku tematik 5I nomor 1 saja. Nah, untuk memperoleh letak astronomis suatu wilayah provinsi, silahkan Ananda browsing di internet ya. Kemudian yang kedua, kerjakan halaman 65 buku tematik 5I cukup nomor 3 saja. Kemudian yang ketiga, kerjakan halaman 93 buku tematik 5I cukup nomor 4 saja. Nah, nanti dikirimkan ke wali kelas masing-masing ya. Demikian tadi materi tematik untuk pertemuan kali ini. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf yang sebesar-besarnya. Marilah kita tutup pembelajaran kali ini dengan membaca lafaz hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.